Pengepungan Baghdad 1258. Pengepungan Baghdad yang terjadi pada 1258 adalah sebuah invasi pengepungan dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ilkhanate Mongol bersama pasukan-pasukan sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke Timur Tengah adalah untuk mendirikan imperial kokoh, kini Toluid, yang mengendalikan daerah ini dan memperluas kekaisaran, namun tidak secara langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirimkan pasukan, Khagan menyuruh saudaranya Hulagu untuk menghancurkannya. Setelah invasi dan penghancuran ini, kota Baghdad berada dalam keadaan hancur total. Perkiraan jumlah penduduk yang dibantai selama invasi bervariasi menurut beberapa pendapat dari 100.000 sampai 1 juta orang. Kota itu dihancurkan dan dibakar, bahkan perpustakaan-perpustakaan di Baghdad termasuk Bait al-Hikmah tidak luput dari serangan pasukan Ilkhanate yang menghancurkan perpustakaan-perpustakaan dan membuang buku-bukunya yang berharga ke sungai Tigris. Akibat dari penghancuran ini, kota Baghdad menjadi reruntuhan dan penduduknya menjadi tersisa sedikit selama beberapa abad, dan peristiwa ini banyak disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Sebelum melaksanakan pengepungan terhadap Baghdad, Hulagu Khan dengan mudahnya menghancurkan Lurs, Warajemsah, dan Bukhara sebagai tanggapan atas invasi Mongol Mahaguru Hashasin di Alamut. Imam Ala al-Din Muhammad 1221 sampai 1255 mengirim prajuritnya untuk membunuh Mongkekan dan Kitbuka, namun kedua usaha gagal. Hulagu Khan dan ratusan ribu pasukan Mongol kemudian memulai penyerangan terhadap pegunungan di dekat Alamut. Setelah menangkap lusinan benteng pengalih perhatian, pasukan Mongol akhirnya menggembur Alamut dan membunuh Imam Rukhan al-Din Kurosa 1255 sampai 1256. Hulagu Khan dan pasukannya kini tak lagi terancam dan mereka pun mulai serangannya ke Baghdad. Mongkekan memerintahkan saudaranya untuk mengampuni khalifah jika dia menyerah kepada kekuasaan Khan Mongol. Ketika mendekati Baghdad, Hulagu menuntut supaya kota itu menyerah. Sang khalifah Al-Mutasim menolak. Dalam banyak sumber, Al-Mutasim sebenarnya tidak bersiap untuk diserang. Dia tidak mengumpulkan pasukan dan tidak memperkuat tembok kota. Dia hanya tidak mau menyerahkan kota Baghdad kepada orang barbar Mongol, dan dia percaya bahwa jikapun dia menyerah, pasukan Mongol itu akan tetap membantai penduduk kota. Begitu mendengar penolakan khalifah, Hulagu sangat marah dan bersumpah bahwa kota itu akan dihancurkan. Hulagu menempatkan pasukannya di kedua sisi sungai Tigris, membagi mereka untuk membentuk manuver menjepit di sekitar kota. Pasukan khalifah memukul mundur. Serangan pertama dari pasukan Mongol yang menghantam pasukan utama dan menyerang dari barat. Tetapi mereka dikalahkan pada pertempuran berikutnya. Baiju menghancurkan beberapa tanggul dan membanjiri tanah di belakang pasukan khalifah. Mengepung mereka, akhirnya banyak pasukan khalifah yang dibantai dan ditenggelamkan. Pasukan utama Mongol tiba dan kemudian mengepung kota mulai dari 29 Januari, membangun palisade dan parit, dan mengarahkan mesin kepung dan ketapel tempur. Pertempuran ini cukup mudah bagi pasukan Mongol. Pada tanggal 5 Februari, pasukan Mongol berhasil menembus tembok pertahanan Al-Mutasim, dipaksa untuk berunding tapi dia tidak mau. Pada tanggal 10 Februari, Baghdad menyerah. Pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota pada tanggal 13 Februari dan dimulailah 1 minggu pembantaian dan penghancuran. Penghancuran. Banyak sumber sejarah yang mengisahkan kekejaman pasukan Mongol. Perpustakaan Agung Baghdad yang menyimpan banyak sekali dokumen sejarah dan buku yang sangat berharga dalam berbagai bidang, mulai dari pengobatan sampai astronomi dihancurkan.
Orang-orang yang selamat melaporkan bahwa air sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta dari banyak sekali buku yang dibuang ke sungai itu, dan juga menjadi merah akibat darah dari para ilmuwan dan filsuf yang dibunuh di sana. Para penduduk berusaha kabur, namun mereka dicegat oleh pasukan Mongol dan dibantai. Pasukan Mongol menjarah dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Bangunan-bangunan besar yang merupakan hasil karya beberapa generasi dibakar sampai habis. Khalifah dipaksa menonton ketika penduduknya dibantai dan harta bendanya dirampas. Menurut sebagian besar sumber, Khalifah dibunuh dengan cara diinjak-injak oleh kuda. Pasukan Mongol menggulung Khalifah dalam sebuah karpet, dan mereka lalu menunggang kuda di atas badannya, karena mereka percaya bahwa bumi akan marah jika ada darah penguasa yang ditumpahkan. Semua putranya dibunuh kecuali satu orang yang kemudian dikirim ke Mongolia. Di sana para sejarawan Mongolia melaporkan bahwa dia menikah dan memiliki anak, tetapi dia tidak terlibat apa-apa lagi dalam perkembangan Islam. Hulagu harus memindahkan perkemahannya keluar dari kota akibat bau busuk yang sangat menyengat di dalam kota. Jumlah penduduk Baghdad jauh berkurang dan kota itu menjadi reruntuhan selama beberapa abad berikutnya, dan hanya secara perlahan pulih dan memperoleh sedikit dari kejayaan lamanya.